wabarakatuh. Saya Nurani. Saya akan menjelaskan atau memaparkan materi saya mengenai hakikat manusia dalam pandangan Islam. Nah, saya akan menjelaskan mulai dari pengertian hakikat manusia dalam pandangan Islam, kemudian yang kedua, awal penciptaan manusia, dan kemudian yang ketiga, tujuan penciptaan manusia. Nah, yang pertama, pengertian hakikat manusia dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, hakikat manusia adalah konsep yang menyeluruh tentang eksistensi, tujuan, dan peran manusia dalam kehidupan ini yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Manusia dipandang sebagai makhluk ciptaan Allah yang istimewa karena diberikan akal, hati, serta kehendak bebas. Nah, yang pertama, manusia sebagai makhluk Allah. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari tanah dan ditiupkan ruh ke dalamnya. Hal ini tercantum dalam Al-Quran. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12. Kemudian yang kedua, manusia diberikan akal dan kehendak bebas. Kebebasan ini disertai dengan tanggung jawab dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Quran Surah Al-Balad ayat 10. Akal manusia juga digunakan untuk merenungi ciptaan Allah dan menemukan hikmah dari segala kejadian yang ada di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, manusia memiliki potensi baik dan buruk. Manusia juga diciptakan dengan sifat lemah dan mudah terpengaruh. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 286, Allah menyatakan bahwa manusia tidak dibebani dengan sesuatu yang di luar kemampuan mereka. Al-Quran mengingatkan bahwa manusia diuji dengan keburukan dan kebaikan. Nah, kemudian kita lanjut ke awal penciptaan manusia. Islam mengajarkan bahwa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Adam alaihissalam. Allah menciptakan Adam dari tanah dan meniupkan ruhnya ke dalam tubuh Adam, menjadikannya makhluk yang hidup dan memiliki akal. Proses ini digambarkan dalam Al-Quran, dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 26. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat yang kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Nah, Adam diberi ilmu. Allah memberikan ilmu kepada Adam alaihissalam. Allah mengajarkan nama-nama segala sesuatu kepada Adam, menunjukkan kedudukannya sebagai makhluk yang diberi kemampuan untuk memahami, mengelola, dan memimpin bumi sebagai khalifah. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 31. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama benda-benda seluruhnya. Kemudian kita lanjut ke tujuan penciptaan manusia. Nah, yang pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan untuk menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ini tidak hanya mencakup ritual keagamaan seperti sholat dan puasa, tetapi seluruh aspek kehidupan yang dijalani sesuai dengan perintah Allah. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Kemudian tujuan yang kedua, menjadi khalifah di bumi. Allah memberikan manusia tanggung jawab sebagai khalifah atau pemimpin untuk mengelola, menjaga, dan memakmurkan bumi serta seluruh isinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Tugas ini menuntut manusia untuk bertindak adil, bijaksana, dan memelihara keseimbangan alam. Nah, tujuan yang ketiga, menguji keimanan dan amal perbuatan. Kehidupan di dunia merupakan ujian untuk melihat siapa di antara manusia yang mampu berbuat baik
dan patuh kepada Allah, meskipun dihadapkan dengan kesulitan atau kesenangan. Quran Surah Al-Mulk ayat 2. Tujuan yang keempat, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Manusia diciptakan untuk meraih kebahagiaan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Dengan mengikuti petunjuk Allah, manusia diharapkan mencapai kebahagiaan yang hakiki dan kekal di akhirat. Kemudian tujuan yang kelima, mencari pengetahuan. Nabi Muhammad SAW bersabda, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Pengetahuan dianggap untuk memahami hakikat kehidupan dan bertindak dengan bijak. Nah, pesan moral yang dapat kita ambil ialah yang pertama, hakikat manusia dalam pandangan Islam. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang mulia, memiliki akal dan hati untuk beribadah kepada Allah serta berbuat baik kepada sesama. Nah, pesan moral yang dapat diambil adalah bahwa kita harus senantiasa menjaga martabat kemanusiaan kita dengan mengamalkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan kasih sayang dalam setiap tindakan kita. Manusia juga memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan alam dan menjalankan amanah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, awal penciptaan manusia. Manusia diciptakan dari tanah, dan Allah meniupkan ruhnya ke dalam tubuh manusia. Ini menunjukkan bahwa kita berasal dari elemen yang sederhana, namun memiliki nilai yang luar biasa. Pesan moral yang dapat diambil adalah untuk tetap rendah hati, karena kita berasal dari tanah yang hina, namun memiliki potensi luar biasa sebagai makhluk yang diciptakan dengan penuh kehormatan. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas kehidupan dan segala nikmat yang diberikannya. Nah, kemudian yang ketiga, tujuan penciptaan manusia. Tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah di muka bumi. Ini mengajarkan kita untuk hidup dengan tujuan yang lebih tinggi dan tidak sekedar mengejar kepentingan duniawi. Pesan moral yang dapat diambil adalah agar kita selalu menyadari bahwa setiap amal perbuatan kita haruslah diarahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan manfaat bagi kehidupan bersama. Nah, itu dia tadi penjelasan saya mengenai hakikat manusia dalam pandangan Islam beserta dengan pesan moralnya. Saya Nurani, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.